Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, kali ini Tacing TV akan membahas tentang sejarah singkat Desa Leuwi Seeng. Namun sebelum menyimak penjelasan ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seseorang yang berasal dari daerah Babakan Jawa yang bernama Mbah Buyut Geseng, yang maksudnya ingin menyelamatkan selendang sutra, tapi beliau dikejar-kejar oleh seorang balad gabungan Solo dan Mataram. Di antaranya Mbah Buyut Matadok, Mbah Dalem, Pangeran Papak, dan Mbah Buyut Blambangan. Kebetulan pada waktu itu Mbah Buyut Blambangan dan Mbah Geseng melarikan diri ke daerah Sumur Si Jalatama yang sekarang disebut Desa Leuwi Seeng, dan Mbah Geseng bersembunyi di situ pada waktu balad Mataram sampai pada tempat di mana Mbah Geseng bersembunyi, tapi tidak ditemukan. Dan pada waktu itu di desa sedang rame-ramenya ada tontonan sampyong. Kemudian Mbah Pangeran Papak muncul di arena permainan. Beliau pun ikut serta dalam permainan itu, dan ternyata beliau adalah seorang yang sakti mandraguna. Karena kesaktiannya itulah tidak ada seorang pun yang mengalahkan beliau. Oleh karena kesaktiannya, maka permainan sampyong tidak lagi diadakan. Kemudian Mbah Buyut merantau dan menyamar menjadi seorang buruh yang akan melamar pekerjaan. Di antaranya sebagai seorang tukang cangkul di sawah salah seorang yang terhormat di kampung itu. Lama-kelamaan beliau merantau dengan tanpa tujuan. Pada suatu hari beliau bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sedang menangis di pinggir sawah, karena padinya banyak ditumbuhi rerumputan yang tingginya sama dengan tingginya padi. Dengan rasa kasihan, maka beliau memberikan bantuan kepada nenek tersebut dengan cara membakar tanaman. Tetapi anehnya, tidak ada yang terbakar satupun juga, hanya rumput-rumputnya saja yang terbakar yang menutupi padi tersebut. Mbah Buyut Papak, beliau disebut dengan Mbah Buyut Papak karena mempunyai jari tangan dan jari kaki yang papak sama rata. Batur sedulur sekampung, zaman dulu sebelum terjadinya Desa Leuwi Seeng ini, kampung ini bernama Kampung Si Jalatama. Namun Leuwi Seeng ini diambil dari sebuah leuwi yang terdapat antara Cilutung dan Kali Cigoek. Karena Kali Cigoek ini bermuara ke Kali Cilutung, maka di sini ada suatu belokan dan pusaran yang sama. Lama kemudian pusaran ini membentuk suatu leuwi yang bentuknya sebuah seng, yaitu dari atas agak lebar, kemudian tengahnya agak kecil, dan ke bawahnya melebar lagi. Leuwi ini ditemukan oleh salah seorang penduduk kampung itu yang bernama Mbah Buyut Ngabai. Dengan ditemukannya leuwi yang membentuk seng tersebut, maka kampung yang dipimpin oleh salah seorang kuwu yang bernama Bapak Wangsa, dan kampung ini tempat singgah orang-orang yang akan hendak berdagang menuju ke daerah Dermayu, yang sekarang disebut Indramayu, dengan mempergunakan perahu. Pada tahun 1912, Mbah Buyut Ngabai bersama dengan Kuwu Wangsa sebagai sesepuh di kampung itu, mengajak kepada seluruh rakyat atau penduduk kampung Leuwi Seeng Landa untuk pindah ke tempat yang baru, yaitu yang dinamakan Leuwi Seeng Tonggo atau Atas, yang biasa disebut Desa Leuwi Seeng. Adapun waktu Leuwi Seeng yang dipimpin oleh Kuwu A Solok sebagai Pangeran Kuwu Wangsa, Desa Leuwi Seeng bertambah luas serta mempunyai daerah cantilan, yaitu Buniasi, Kedung Buni, Dukuh Pari, Bani Asi. Kata Buni Asi ini diambil dari kata Buni dan Asi. Konon pada waktu zaman dahulu, pada waktu perang ilmu, ada seorang yang berasal dari daerah Buah Dua Sumedang. Beliau mengikuti perang ilmu tersebut,
dan akhirnya mengalami kekalahan sampai beliau meninggal dunia. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada seorang penduduk desa Lui Seeng yang merasa asih atau sayang terhadap mayat orang tersebut dan dirawat sebagaimana mestinya. Orang yang meninggal dan mayat tersebut dimakamkan dekat gua yang agak tersembunyi. Jadi, daerah sekitar gua tersebut dinamakan Buni Asi. Sedangkan Kedung Buni, kata Kedung Buni ini berasal dari kata kedung dan buni, yang artinya kedung adalah tanah, daerah yang menjolok ke bawah, dan buni adalah bersembunyi. Jadi kampung Kedung Buni adalah kampung yang terletak di bawah dari desa Lui Seeng dan kampung Buni Asi. Sehingga kalau dilihat dari kejauhan seakan-akan tidak terdapat sebuah kampung. Sedangkan Duku Pari adalah berasal dari kata duku dan pari yang berasal dari bahasa Jawa. Duku adalah tempat, pari adalah padi. Sedangkan dalam bahasa Sunda dinamakan pare. Jadi Duku Pari itu adalah dulunya tempat penyimpanan padi. Adapun setelah Bapak Kuwu Solok berhenti dari jabatannya sebagai seorang kuwu, maka beliau diganti oleh seorang kuwu yang ketiga, yaitu Bapak Kuwu Ragu, dan seterusnya. Batur sedulur sekampung, Desa Lui Seeng adalah salah satu desa yang terletak di sebelah barat Kabupaten Majalengka dan berada di daerah Kecamatan Panyingkiran dengan luas wilayah 188.506 hektar yang terdiri atas 5 dusun, 10 RW, dan 25 RT. Secara geografis, Desa Lui Seeng berada pada 60,51 lintang selatan, 60,42 lintang utara, dan 1080,19 bujur barat, serta 1080,25 bujur timur. Desa Lui Seeng di sebelah utara berbatasan dengan Desa Liang Julang, Desa Kadipaten. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Karya Mukti, Kecamatan Panyingkiran. Dan batas daerah sebelah barat yaitu dengan Desa Kali Cilutung, Kabupaten Sumedang. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah singkat tentang asal-usul Desa Lui Seeng. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih Anda telah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.